Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita sudah masuk ke bab baru, yaitu konfigurasi dan permasalahan jaringan nirkabel. Untuk materi yang pertama, saya mau menjelaskan tentang definisi jaringan nirkabel. Penggunaan jaringan komputer saat ini sudah bukan menjadi hal tabu, terutama dalam suatu perusahaan, baik perusahaan berskala kecil sampai perusahaan berskala besar. Selain berbagi data dan sumber daya, biasanya jaringan komputer juga dimanfaatkan untuk berbagi koneksi internet. Untuk dapat terkoneksi dengan internet, komputer atau laptop harus terhubung ke dalam suatu jaringan melalui sebuah kabel jaringan. Maka dari itu, komputer atau laptop harus berada dekat dengan jaringan untuk menyambungkan kabel. Hal ini menjadi tidak efisien jika kita harus berpindah-pindah tempat dan membutuhkan kabel yang panjang jika kita berada di tempat yang agak jauh. Untuk mengatasi hal tersebut, muncullah suatu teknologi baru yang bernama teknologi jaringan nirkabel. Apa sih jaringan nirkabel itu? Jaringan nirkabel itu merupakan suatu jaringan yang tidak memerlukan media kabel untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, namun menggunakan suatu media transmisi tanpa kabel. Jaringan nirkabel sering diterapkan pada suatu area hotspot untuk koneksi Wi-Fi, yaitu berbagi koneksi internet kepada para pengguna tanpa harus menyambungkan koneksi dengan kabel. Tidak hanya komputer yang dapat saling terhubung, namun perangkat lain seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya juga dapat terhubung. Istilah nirkabel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanpa menggunakan kabel. Jadi, jaringan nirkabel itu dapat diartikan sebagai suatu jaringan yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain tanpa menggunakan media kabel. Jaringan nirkabel atau sering dapat disebut dengan istilah wireless dalam bahasa Inggris merupakan teknologi jaringan yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik melalui udara sebagai media untuk mengirim informasi dari pengirim ke penerima. Hal ini memungkinkan kebebasan bergerak serta adanya kesempatan untuk memperluas aplikasi atau sistem ke bagian-bagian lain dari suatu bangunan, kota besar maupun cakupan wilayah yang lebih luas. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel. Contohnya seperti gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya inframerah. Jaringan nirkabel sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat, misalnya beberapa meter, melalui alat pemancar atau Bluetooth, maupun pada jarak jauh melalui satelit. Beberapa teknologi wireless yang telah dikembangkan saat ini antara lain Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, dan VSAT. Contohnya itu seperti remote TV yang terhubung dengan TV menggunakan cahaya inframerah, pertukaran data pada telepon genggam atau komputer menggunakan Bluetooth, terhubung ke internet dengan Wi-Fi, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Untuk kelebihannya, yang pertama, memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan mendukung portabilitas. Ini sehingga bisa digunakan kapan saja dan di mana saja selama masih berada di area jaringan nirkabel. Yang kedua, proses instalasi cepat dan mudah dikembangkan. Yang ketiga, tidak menggunakan kabel sehingga dapat mengurangi kerumitan pemasangan kabel. Yang keempat, fleksibilitas tempat, di mana jangkauan area lebih luas dan bisa menjangkau tempat yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh kabel. Yang terakhir, biaya pemeliharaan dan pemindahan lebih murah. Selanjutnya, kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama, kecepatan transmisi data rendah.
Ini untuk kecepatannya itu hanya sekitar 1 sampai dengan megabyte per second. Yang kedua, transmisi data dari komputer atau perangkat yang berbeda bisa saling mengganggu. Yang ketiga, biaya peralatan yang mahal dan juga adanya delay waktu yang besar. Ini untuk biaya peralatannya lebih mahal dibandingkan dengan biaya pemeliharaan dan pemindahan. Terus yang keempat, adanya masalah perambatan gelombang radio. Contohnya seperti terhalang, terpantul, dan banyaknya sumber interferensi lainnya. Yang kelima, jaringan memiliki keterbatasan yang disebabkan spektrum tidak besar. Pita frekuensinya tidak dapat diperlebar. Yang keenam, keamanan data dan kerahasiaan data kurang terjamin. Dan yang terakhir, ini sinyalnya putus-putus disebabkan oleh adanya benda yang menghalangi sinyal. Tipe-tipe jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe yang berbeda berdasarkan pada jarak di mana data dapat ditransmisikan. Untuk tipe yang pertama ada wireless personal area network. Untuk personal area networknya ini yaitu suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer atau perangkat lainnya dengan jarak yang sempit. Contohnya dalam suatu rumah atau ruangan kantor yang kecil. Sedangkan untuk WPAN-nya atau wireless personal area network-nya itu merupakan suatu jaringan nirkabel yang memiliki cakupan area yang sempit. Contohnya seperti pada jaringan PAN, namun tidak menggunakan media kabel pada transmisi datanya. Teknologi WPAN ini sering digunakan untuk membangun suatu jaringan nirkabel bagi piranti sederhana dan biasanya berupa piranti mobile seperti PDA, telepon seluler, atau laptop. Teknologi ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal operating space, atau POS. Sebuah POS adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Contoh teknologi WPAN adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth ini merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak sekitar 10 meter. Dengan Bluetooth, suatu perangkat mobile bisa terhubung dengan printer sehingga kita bisa mencetak file tanpa perlu menggunakan kabel. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku, ataupun tas. Alternatif lainnya untuk menghubungkan piranti dalam jarak sangat dekat, kurang lebih 1 meter, yaitu bisa menggunakan cahaya inframerah. Tipe jaringan nirkabel yang kedua yaitu wireless local area network. Ini merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan antar komputer dengan komputer atau perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel dalam jangkauan wilayah yang sifatnya lokal. Contohnya dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik seperti bandara atau kafe. WLAN dapat digunakan pada kantor sementara atau pada tempat yang tidak memperbolehkan adanya instalasi kabel permanen. Dengan menggunakan WLAN, laptop atau perangkat lainnya yang dilengkapi dengan wireless LAN dapat saling terhubung ke jaringan selama masih dalam cakupan area jaringan. Contoh teknologi WLAN adalah Wi-Fi. Dalam infrastruktur WLAN, stasiun wireless atau piranti dengan kartu jaringan radio atau eksternal modem terhubung ke akses point nirkabel yang berfungsi sebagai jembatan antara stasiun dan backbone jaringan yang ada saat itu. Dalam lingkungan WLAN yang sifatnya peer-to-peer, beberapa pengguna dalam area yang terbatas seperti ruang rapat dapat membentuk suatu jaringan sementara tanpa menggunakan akses point jika merasa tidak
memerlukan akses ke sumber daya jaringan. Tipe yang ketiga yaitu Wireless Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Contohnya, antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada gedung universitas. Hal ini bisa dicapai tanpa biaya penggunaan fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Sebagai tambahan, WLAN dapat bertindak sebagai backup bagi jaringan yang berbasis kabel, dan dia akan aktif ketika jaringan yang berbasis kabel tadi mengalami gangguan. WLAN menggunakan gelombang radio atau cahaya inframerah untuk mentransmisikan data dalam jaringan akses nirkabel broadband yang memberikan pengguna sebuah akses berkecepatan tinggi merupakan hal yang banyak diminati saat ini. Meskipun ada beberapa teknologi yang berbeda, seperti MMDS dan LMDS. Tipe yang keempat yaitu Wireless Wide Area Network atau WWAN, yaitu suatu jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun private dengan cakupan wilayah yang sangat luas, seperti dalam kota atau negara. Bahkan kita bisa membuat WLAN antar benua melalui penggunaan beberapa antena, atau juga bisa melalui sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Teknologi WLAN lebih berfokus pada teknologi komunikasi berupa suara. Namun seiring perkembangan kebutuhan komunikasi, teknologi ini mulai merambah pada komunikasi data multimedia dan juga peningkatan kecepatan data. Teknologi WWAN menggunakan jaringan seluler dalam proses transmisi data. Generasi pertama dari teknologi ini untuk mengirimkan data analog berupa suara dengan kecepatan rendah, misalnya NMT dan AMPS. Terus generasi kedua untuk data digital dengan kecepatan rendah sampai menengah, misalnya teknologi GSM dan CDMA 2000. Generasi yang ketiga untuk data digital dengan kecepatan tinggi dengan koneksi broadband, misalnya WCDMA atau UMTS dan CDMA 2000. Selanjutnya muncul teknologi baru yaitu generasi keempat atau 4G yang saat ini banyak digunakan. Sekarang ini sudah mulai dikembangkan teknologi 4,5G dan 5G yang tentunya akan semakin menambah kecepatan proses transmisi data. Topologi pada jaringan nirkabel ada dua macam. Yang pertama topologi ad hoc. Ini tuh topologi sama seperti topologi jaringan peer-to-peer, yang artinya jaringan yang dibangun terdiri atas node-node di mana masing-masing node menggunakan komponen wireless LAN card untuk mengirim dan menerima data dari dan ke node lain secara langsung tanpa menggunakan access point sebagai media penghubung. Suatu jaringan dengan topologi ad hoc menjadikan masing-masing node sebagai suatu router yang dilengkapi dengan transceiver wireless. Pesan yang dikirim dalam lingkungan jaringan ini akan terjadi antara dua node dalam cakupan transmisi masing-masing yang secara tidak langsung dihubungkan oleh multiple hop melalui beberapa node perantara. Topologi yang kedua yaitu topologi infrastruktur. Pada topologi ini, selain menggunakan wireless LAN card pada masing-masing node atau komputer, juga menggunakan access point sebagai media penghubung. Jadi, klien jaringan harus melalui access point terlebih dahulu sebelum dapat berhubungan dengan klien yang lain. Pada topologi infrastruktur, tiap node mengirim dan menerima data melalui sebuah konsentrator.
Dalam konsep teknologi WLAN, konsentrator biasanya berupa sebuah access point. Namun, pada komunikasi telepon seluler biasanya menggunakan konsentrator BTS yang menjadi media perantara antara telepon genggam satu dengan telepon genggam lainnya. Untuk materi definisi jaringan nirkabel, saya cukupkan dulu sampai di sini dan akan saya lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.